Salam, Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuki renungan firman Tuhan pada minggu ini dan kita persiapkan hati kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yehova Sebaot, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam mendengar, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan, serta membuatnya menjadi perbuatan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari Minggu yang indah ini dan kesempatan ini, di mana dalam segala pergumulan hidup kami masih bisa mendengarkan firman-Mu untuk menjadi tuntunan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami putra-putri-Mu mendengarkannya dengan baik-baik, dan kami berjanji akan melakukan kehendak-Mu. Demi kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman yang akan kita dengar, pahami, dan artinya akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, diambil dari kitab 2 Samuel 9 ayat 1-8. Dari sana kita akan menyimak kehendak Tuhan yang akan kita lakukan terhadap disabilitas atau orang-orang yang memiliki cacat badani ataupun cacat mental spiritual. Inilah isi 2 Samuel 9 ayat 1-8. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Jonathan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepada Ziba, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah firman yang sampai kepada kita. Berbahagialah siapapun yang mendengarkan, mengerti, menghayati, dan mengamalkan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Amin. Bisa kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudara, mari kita temukan fakta-fakta iman dan ajaran Tuhan melalui firman yang sampai kepada kita hari ini dan yang berkaitan dengan itu dalam kitab suci dan hidup umat Kristen atau pengikut Yesus. Yang pertama, dalam kitab suci bagian Perjanjian Lama sungguh sangat sedikit diberitahu
hal-hal yang berhubungan dengan manusia disabilitas, manusia yang cacat. Tetapi dalam Perjanjian Baru sangat banyak diberitakan tentang kepedulian Tuhan Yesus Kristus terhadap manusia disabilitas, terhadap orang-orang yang cacat. Perintah Tuhan yang paling tegas dalam hukum Musa sehubungan dengan yang cacat mengatakan bahwa orang dari keturunan Harun, yaitu kaum imam atau kaum Lewi, dan apalagi yang bukan keturunan Lewi atau keturunan Harun, yang bercacat badan, tidak boleh ikut melaksanakan acara persembahan kurban kepada Tuhan. Jenis cacat itu disebutkan contohnya, yakni orang yang buta, timpang, cacat muka, batak dalnat igung, hidung pesek, terlalu panjang jakarnya, cacat kaki atau cacat tangan, berbongkol, yang dikatakan batak gurdung atau bukuhon, orang yang kerdil, tiarapon, samekot atau stunting, bular mata, paloon, berkedal, rasaon, horsion, gak ada hubungannya dengan narasaon di situ. Orang yang berkurap atau gurapon, riapon, rusak buah pilirnya atau baruton atau yang hernia. Baca Imamat 21 ayat 18 sampai 20. Jadi orang-orang yang cacat demikian tidak boleh ikut dalam melaksanakan persembahan kepada Tuhan di bait suci. Larangan itu karena Tuhan menganggap kecacatan manusia melanggar kekudusan seluruh tempat kudus Tuhan. Baca Imamat 21 ayat 23. Tuhan kita itu sempurna, maka orang-orang yang dekat kepadanya harus sempurna. Jadilah sempurna karena Bapamu di sorga sempurna, kata Tuhan Yesus. Tapi bagaimana untuk bisa sempurna? Tidak seperti dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Lama, seolah-olah Tuhan tidak sanggup menguduskan orang cacat dalam kecacatannya. Tapi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang cacat bisa disempurnakan. Dan kecacatan tidak lagi melanggar kekudusan Tuhan. Aturan yang dibuat oleh Musa ini membuat tidak mungkin seorang Israel yang cacat ditetapkan menjadi imam, malim, baik dari kaum Lewi, apalagi dari marga Israel lainnya. Bahkan ada suatu catatan dalam Perjanjian Lama mengatakan, Daud telah berkata kepada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Jebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Demikian catatan dalam 2 Samuel 5:8. Jadi kalau pendapat ini diikuti, maka manusia disabilitas harus menjauh dari bait Tuhan. Bukan hanya manusia cacat yang dilarang melayani Tuhan. Setiap kurban yang akan dipersembahkan di bait Tuhan juga, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, sama sekali tidak boleh ada cacatnya sedikit pun. Jadi luar biasa, kecacatan itu menjauhkan Tuhan dari manusia cacat dan manusia cacat dari Tuhan. Dalam pandangan Perjanjian Baru itu sama sekali tidak manusiawi dan tidak Kristiani dan tidak ilahi juga. Kedatangan Tuhan ke bumi yang kedua, Bapak Ibu, dalam diri Yesus Kristus, seolah hendak menjawab kelangkaan perintah Tuhan dalam PL, dalam Perjanjian Lama, untuk memperdulikan manusia cacat, orang disabilitas. Dalam 3 tahun pelayanannya di tanah Israel, hari atau bulan pelayanannya selalu diisi Tuhan Yesus Kristus menolong dan memulihkan hidup manusia-manusia disabilitas. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, demikian Matius 9:1-8, menyembuhkan orang buta, Matius 9:27-31,
orang bisu, Matius 9, 32-34. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu Tuhan meletakkan mereka pada kaki Yesus, ya, dan Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Jadi orang yang datang membawa orang-orang yang cacat ini dan meletakkannya pada kaki Yesus, dan Yesus mau menyembuhkan semua tanpa kecuali. Matius 15 ayat 30. Baca lagi Yohanes 5 ayat 1-17. Tuhan Yesus Kristus menginginkan agar orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh, dalam arti orang-orang cacat, hadir menikmati jamuan yang diadakan oleh Tuhan. Demikian Lukas 14 ayat 21. Sejalan dengan itu, Yesus Kristus mengajari para muridnya bahwa apabila salah satu dari mereka mengadakan perjamuan, supaya mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian Lukas 14-13. Begitu tinggi perhatian dan kepedulian Tuhan Yesus Kristus terhadap orang disabilitas. Dan ajaran Yesus Kristus tentang sikap dan perbuatan terhadap orang disabilitas turut mendorong atau memotivasi seluruh umat manusia di dunia yang negaranya bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa agar bertekad menolong orang-orang disabilitas semaksimal mungkin, sehingga mereka semua dapat hidup sejahtera setara dengan orang-orang abilitas, orang-orang yang tanpa cacat, dan tidak mengalami diskriminasi di tengah-tengah masyarakat. Tekad itu nampak dari usaha setiap negara untuk mengadakan pekan olahraga untuk disabilitas, seperti di Indonesia juga. Bahkan ada olimpiade untuk orang-orang disabilitas, yang pesertanya kaum disabilitas dari semua negara di dunia. Bus-bus umum, pesawat terbang, kereta api, dan alat angkut lainnya dilengkapi dengan bantuan-bantuan atau fasilitas penolong bagi fasilitas. Itu wajib sekarang ini. Di supermarket pun harus ada jalan atau fasilitas untuk orang disabilitas. Ini masih kurang di Indonesia, tapi kalau di negara maju ini sangat jelas disediakan. Disediakan juga tempat-tempat pendidikan bagi disabilitas. Gereja-gereja juga tidak ketinggalan untuk mengasuh, mendidik, dan menterampilkan kaum disabilitas melalui departemen diakonia masing-masing. Gereja membuka jalan bagi disabilitas menjadi pendeta atau pelayan gereja. Di Jerman dibangun satu kota yang namanya kota Bethel sebagai tempat tinggal, tempat pelatihan, dan tempat kerja dengan segala peralatan dan fasilitas bagi disabilitas agar mereka semua sejahtera, mendapat gaji yang baik. Di kota itu semua lengkap untuk kaum disabilitas. Perumahan, pendidikan di berbagai jurusan, keterampilan, fasilitas olahraga, fasilitas angkutan, fasilitas kesehatan modern, fasilitas market atau pasar, juga berbagai lapangan kerja yang jenisnya sama seperti bagi orang yang tidak cacat, dan lain-lain. Mereka sangat produktif. Siapapun orang yang tidak cacat yang berkunjung ke kota itu pasti kagum, seperti saya kagum, melihat prestasi-prestasi dan produk-produk yang dihasilkan oleh mereka yang disabilitas tersebut. Luar biasa itu memang ketika saya ke sana melihatnya. Kota ini sebenarnya harus menjadi model kota yang seharusnya dibangun dan difasilitasi oleh pemerintah dan masyarakat di setiap negara yang peduli disabilitas. Motivasi pembangunan kota itu yang dimulai oleh seorang pendeta dari Bodel Swing adalah berbuat semaksimal untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Untuk membantu para disabilitas di kota ini, gereja di Jerman mengadakan Hari Diakonia yang merupakan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi kaum disabilitas di negara mereka.
Bagaimana dengan negara kita bisa saja itu nanti. Mungkin hari solidaritas yang kita katakan. Kita bersyukur bahwa sudah mulai banyak lembaga atau yayasan swasta dan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang betul-betul berusaha mendidik, menterampilkan, dan mempekerjakan para disabilitas. Madulah kalau ada gereja sekarang yang belum berbuat untuk ini. Braille sudah menolong orang buta dapat membaca karena dia menciptakan huruf Braille. Sudah ada perusahaan yang menciptakan tongkat sakti bagi orang buta untuk bisa berjalan sekeliling kota. Banyak perusahaan yang menghasilkan kursi roda bagi orang lumpuh, yang menghasilkan mobil yang bisa disetir oleh orang yang berkaki satu atau orang yang bertangan satu. Banyak juga orang lumpuh melek mata bekerja sama dengan orang buta tanpa lumpuh untuk hidup bersama bertolong-tolongan. Dan banyak contoh lain tentang kepedulian kepada kaum disabilitas. Tapi adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan bersama pemerintah untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kaum disabilitas itu. Patut disyukuri adanya usaha yang membuat para disabilitas setara dengan dan seproduktif orang-orang yang tidak cacat. Yang ketiga, Bapak Ibu, hari ini kita disuguhi firman melalui suatu berita dari kitab suci, yakni 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8, dengan maksud untuk mencerahi semangat kita agar kita semakin peduli terhadap kaum disabilitas atau orang cacat. Berita satu-satunya dalam perjanjian lama tentang seorang cacat bawaan lahir yang dipedulikan oleh seorang raja. Salah satu motivasi kepedulian ini juga murni motivasi kasih terhadap orang cacat. Didorong oleh keinginan menghormati persahabatan, yakni persahabatan Daud dan Jonathan. Tetapi ada juga tujuan yang lain dari Raja Daud melakukan kepedulian ini. Seperti dikatakan di atas, Raja Daud pernah benci melihat orang cacat. Dikatakan hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Bahkan tidak diizinkan masuk bait. Tetapi oleh karena mengingat persahabatannya dengan ayah orang cacat ini, ayah Mephiboset, dia berubah sikap terhadap orang cacat. Bersahabat dengan ayah Mephiboset, juga bersahabat dengan putranya Mephiboset. Itulah sikap Daud. Kebaikan orang tua berdampak baik kepada keturunannya, dan kejahatan orang tua atau kejahatan ayah akan dibalaskan kepada keturunannya hingga generasi keempat dari keturunannya itu. Makanya baik-baiklah waktu sekarang ini para orang tua. Tetapi sikap terhadap orang cacat janganlah didasarkan pada sifat orang tua daripada orang cacat itu. Sikap bersahabat Daud dan Jonathan mengubah hati Daud terhadap orang cacat. Dia menerima Mephiboset yang cacat kaki bawaan lahir di rumahnya. Jonathan, ayah Mephiboset, adalah putra Saul. Dan Jonathan adalah pewaris tahta dalam rencana Saul. Dan Jonathan menjadi ipar Daud karena perkawinannya dengan Mikal, putri Saul, saudari Jonathan. Jonathan pernah melindungi nyawa Daud ketika Saul memburu nyawa Daud. Jonathan meminta Daud agar Daud tidak memutuskan kasih setia terhadap keturunan Jonathan selamanya. Demikian 1 Samuel 20, 15-17. Daud menyatakan kesetujuannya dan berjanji di hadapan Tuhan untuk melakukan itu. Demikian 1 Samuel 20, 42. Mengingat semuanya itu, Daud menegaskan kepada Mephiboset, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." 2 Samuel 9 ayat 7. Dengan berbuat demikian, Daud mengharap rakyat Israel tahu bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Daud dan keluarga Saul, dan kesatuan seluruh rakyat Israel dikuatkan
Kesatuan itu dinyatakan dalam 2 Samuel 5 ayat 1-5. Perbuatan Daud ini menguatkan persatuan itu. Karena dari sudut pewarisan tahta juga Daud adalah pewaris tahta Saul, karena dia adalah mantu Saul, walaupun Mikal istrinya sudah tidak ada. Daud sama sekali tidak mengambil sedikit pun bagi dirinya harta dan milik Saul, tetapi semuanya itu ditetapkan sebagai warisan atau milik Mephiboset. Daud yakin rakyat Israel, terutama suku Benjamin, yaitu suku Raja Saul, tidak menerima si cacat Mephiboset, satu-satunya keturunan Saul yang tersisa, menjadi raja bagi mereka. Jadi pemberontakan dapat diredam. Jadi Daud berbuat baik dan mau makan satu hidangan dengan si cacat Mephiboset sebagai salah satu anak raja, bukan sebagai tawanan, bukan sebagai budak, dan bukan sebagai pendatang di rumah Daud. Itu semua didorong oleh satu, ingin membalas budi baik Jonathan, ayah Mephiboset, yang membuat Daud lepas dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh Saul. 2, Daud hendak menunjukkan kasihnya yang sekaligus kasih yang dari Allah atau dari Tuhan kepada si cacat Mephiboset. 3, menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa Daud tidak merebut tahta kerajaan dari tangan Saul, tetapi dia menjadi raja atas kehendak Tuhan Jehovah. 4, menunjukkan adanya perdamaian antara keluarga Daud dan keluarga Saul demi persatuan dan kesatuan Israel Raya yang sudah berada di bawah pemerintahan Daud. Itulah 4 yang mendorong Daud melakukan kasihnya terhadap Mephiboset yang cacat ini. Yang keempat dari perikop ini dapat kita lihat bahwa dari motivasi Daud mempedulikan si cacat Mephiboset, yakni motivasi yang sangat luar biasa itu, dapat kita petik beberapa hal yang mendorong umat Kristen, para pengikut Yesus Kristus, mengasihi dan mempedulikan orang-orang disabilitas. A. Kalau orang Kristen melihat para disabilitas itu sebagai sahabat, sama seperti diri mereka sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen pasti akan mempedulikan para disabilitas itu bukan hanya sebagai sesama manusia, tetapi sebagai sahabat, sebagai diri mereka sendiri. Dan mereka akan menunjukkan bahwa tidak mempedulikan para disabilitas merupakan pengkhianatan persahabatan, pengkhianatan kepada sahabat. Dan Tuhan Yesus Kristus murka oleh karena sikap pengkhianatan sedemikian. Karena para disabilitas adalah sahabat, maka sahabat harus dipedulikan, dijaga, dilindungi hidupnya dan harta bendanya. B. Orang Kristen tidak membatasi pembagi-bagian atau penyaluran kasih Tuhan, yakni kasih mengurus sesama manusia hanya kepada orang sehat, melainkan juga kepada orang-orang cacat, orang-orang disabilitas. Dan orang Kristen tidak membatasi penikmatan kasih Tuhan itu hanya bagi orang sehat dan orang cacat dalam lingkungan keluarga, melainkan juga bagi orang cacat yang tidak ada hubungan kekeluargaan. C. Dengan kepedulian kepada orang cacat atau orang disabilitas, umat pengikut Yesus Kristus menunjukkan dengan nyata bahwa mereka sedang berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan sesamanya manusia, dan berdamai dengan dunia. Tidak peduli kepada orang cacat berarti ada ketimpangan iman dan perbuatan. Peduli dengan tulus kepada orang cacat, sekecil apapun kepedulian itu, menunjukkan bahwa iman orang yang peduli itu benar-benar sehat dan tidak cacat serta tidak timpang. D. Tuhan Yesus mengajar para pengikutnya tidak egois dan tidak baik menikmati sendiri apa yang diberikan atau dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Firman yang sampai kepada kita pada hari ini
mengajak kita para pengikut Yesus Kristus tidak merampas hak-hak dan harta yang patut dimiliki oleh orang-orang cacat. Sebagian dari harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap pengikut Yesus Kristus sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang disabilitas, untuk orang-orang cacat yang tidak mampu menafkahi diri mereka sendiri. Dengan memberikan harta seberapapun dari harta dan kekayaan itu, misalnya memberikan harga sepiring nasi atau seporsi pansit, atau membayar rutin setiap bulan iuran BPJS seorang cacat saja misalnya, pengikut Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa dia sudah makan sehidangan dengan para disabilitas dimanapun mereka berada. Mempedulikan, mengurus dan turut mensejahterakan orang cacat, orang disabilitas, pengikut Yesus Kristus sudah benar-benar turut melaksanakan apa yang diminta oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen dalam bab 10A, yakni bab tentang hak-hak asasi manusia, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Baca undang-undang itu agar kita bangga berbangsa Indonesia. Dengan demikian, pengikut Yesus Kristus atau umat Kristiani turut aktif dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia merdeka, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Sekarang ini umat pengikut Yesus Kristus bebas memilih cara bagaimana turut mengurus dan mensejahterakan para disabilitas di negeri ini. Bisa dengan mengikuti program-program yang dilakukan pemerintah, bisa dengan mendirikan atau bergabung dengan lembaga-lembaga swasta nasional, ataupun lembaga swasta gerejawi yang bekerja untuk mempedulikan maupun mengurus, menterampilkan, serta mensejahterakan para disabilitas. Pengikut Yesus Kristus memberikan sumbangan-sumbangan kepada lembaga yang dipilih itu. Tentu saja keluarga yang memiliki anggota keluarga yang disabilitas juga bisa mengurus dan menterampilkan serta mensejahterakan orang disabilitas yang ada dalam keluarga tersebut. Tetapi dengan semangat gotong royong, sesama warga negara atau sesama warga gereja melakukan peduli disabilitas, itu akan lebih mempermudah dan memperindah pekerjaan memikul tanggung jawab yang wajib ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari sambut dengan nyanyian firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas ajaran-Mu mengajak kami untuk terus peduli terhadap saudara-saudara kami, para sahabat kami, kaum disabilitas di negeri ini. Sekecil apapun Tuhan yang bisa kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka tertolong. Kalau semua warga negara Indonesia, warga gereja bergotong royong dalam kepedulian ini, beban itu sama sekali tidak terasa, dan kaum disabilitas dapat merasakan kesejahteraan yang luar biasa. Berkatilah bangsa kami semua Tuhan, berkati para orang cacat juga, berkati warga gereja-Mu semua Tuhan, dan mampukan mereka secara ekonomi, dan untuk itu pulihkan negara kami dari resesi ekonomi ini, agar perekonomian rakyat kami senantiasa bergerak dan dinamis dan maju, dan mereka dapat berbakti juga kepada-Mu melalui kepedulian terhadap disabilitas. Bapa Surgawi, banyak kawan-kawan kami yang jadi disabilitas dalam mental dan spiritual oleh karena pergolakan dunia ini, mereka juga harus ditolong Tuhan, mampukan gereja-Mu juga untuk turut menolongnya. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit, baik oleh karena COVID-19, baik oleh karena penyakit yang lain. Dan kuatkan para medis kami untuk terus mengabdi kepada-Mu tanpa pamrih Tuhan.
berikanlah balasan yang baik terhadap mereka, jauhkan mereka dari penyakit-penyakit, lindungi mereka senantiasa sehat. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan, dan layakkan kami untuk hidup lagi dengan baik di hari-hari yang mendatang ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sempurnakan doa kami ini yang kami mohon kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.